Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita masuk ke bab tentang perancangan ya, dasar-dasar penilaian beban perancah. Nah, kita masuk ke materi. Nah, kita tentu di sini tahu tentang penggunaan perancah sebagai alat kerja dan pekerjaan konstruksi di tempat ketinggian. Sehingga perancah ini bersifatnya sementara. Oleh sebab itu, ketika sementara ini kita harus benar-benar mendesain sedemikian rupa agar perancah tersebut mampu menerima segala beban yang ada. Tentunya kita sudah memperkirakan beban-beban apa saja yang ada dalam perancah tersebut. Oke. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembebanan perancah di sini adalah faktor keamanan. Tentunya faktor keamanan atau keselamatan ini mutlak. Sehingga dalam perhitungan perancah ini perlu safety factor. Misalkan safety factor pada orang, misalkan berapa kalinya, itu yang harus dipikirkan. Dalam peraturan sendiri ada yang mengatakan 1,2 life load atau beban hidup. Kemudian ada juga beban dari konstruksi perancah tersebut. Misalkan perancah tersebut menerima beban-beban yang mati, juga beban-beban hidup. Mati misalkan peralatan material yang dibawa saat berada di dalam perancah tersebut. Kemudian beban orang dan peralatan. Nah, ini yang kita sampaikan tadi. Kemudian faktor pengaruh dari luar. Nah, misalkan dalam pelaksanaan tersebut perancah ini ada seperti angin, hujan, atau getaran. Nah, ini perlu diperhatikan. Tapi memang sebaiknya ketika ada angin, hujan, atau kegiatan yang tersebut, maka kita tidak melakukan suatu kegiatan konstruksi atau dihentikan dahulu sampai keadaan menjadi reda atau aman. Nah, kemudian pembebanan di sini ada beban mati, yaitu beban konstruksi perancah itu sendiri beserta bagian-bagiannya. Ya, tentunya bagian daripada perancah tersebut seperti platformnya, kemudian ada material-material yang dibawa. Kemudian ada beban hidup. Beban hidup di sini tentunya adalah beban pekerja, beban material, dan perkakas. Kemudian ada beban tambahan, beban yang ditimbulkan karena adanya faktor alam atau lingkungan di mana perancah dipasang atau dipengaruhi dengan faktor keamanan. Oke. Nah, pembebanan di sini ada beberapa ya. Kategorinya ada beban ringan dengan beban maksimum 225 kg per B. Kemudian beban sedang dengan beban maksimum 450 kg per B dan beban berat dengan beban maksimum 675 kg per B. Kemudian, nah di sini ada pembebanan. Pembebanan di sini P yaitu kapasitas beban perancah sama dengan 2G, 2 kali beban mati. Tadi saya ada beberapa di dalam perhitungan saya tadi menjelaskan 1,2, tapi di sini diberikan 2 kali beban matinya. Artinya kita mengantisipasi 2 kali beban yang ada atau safety faktornya di sini dengan memberikan angka 2. Kemudian ditambah dengan 2Q, 2 kali beban hidup. Jadi beban hidupnya orang, misalkan orang di situ besar beratnya adalah 70 kg, maka dia dikalikan dengan 2. Kemudian ada juga P merupakan kombinasi daripada G plus Q plus V. G yaitu beban mati dengan safety faktor 1, kemudian Q beban hidupnya dengan safety faktor 1, dan V adalah beban tambahan. Nah, kemudian di sini ada sigma PS. Sigma PS adalah beban 4 buah batang vertikal. Nah, ini biasanya digunakan untuk perancah-perancah pipe atau pipa. Jadi intinya ada beban-beban vertikal yang harus diperhitungkan, yang harus diakomodir oleh tiang vertikal. Kemudian ada juga PS. PS adalah beban tiap batang vertikal. Artinya dari keempat frame atau dari keempat frame tersebut
yang vertikal, di sini harus kita mengetahui tiap satu beban vertikal tersebut. Satu beban vertikal ini tentunya tinggal membagi dari G plus Q tadi dibagi dengan 4 karena terdistribusi menjadi 4 kaki. Tapi kalau kita dalam membuat perancahnya atau perancah dalam 6 kaki atau 6 batang vertikal, maka di situ juga G plus Q per 6 gitu ya. Kemudian ada juga F sama dengan luas landasan per F kecil. Jadi F besar, luas landasan per F kecil. F kecil adalah kemampuan dukung landasan. Artinya luas landasan ini sama dengan gaya per luas kemampuan dukung landasan. Nah, seperti itu. Kemudian di sini juga L sama dengan panjang landasan sama dengan F sendiri adalah luas landasan, kemudian per I adalah lebar papan landasan. Jadi kita harus mengetahui support yang harus mendukung itu benar-benar kuat. Jangan sampai support ternyata dia tidak cukup kuat atau menjadi lemah. Nah, kemudian di sini beban-beban perancah maksimum yang diizinkan untuk jenis-jenis perancah. Di sini ada perancah frame, kemudian ada perancah pipa. Bisa dibaca, untuk orang ditambah dengan peralatan yang dibawa maksimum adalah 700 kg dengan ketinggian daripada perancah 45 meter. Kemudian perancah pipa, beban orang ditambah dengan beban peralatan yang dibawa maksimum adalah 400 kg. Artinya kita hanya diperbolehkan membawa beban maksimum adalah 400 kg dengan ketinggian perancah adalah maksimum ya, di sini 31 meter. Tetapi untuk ketinggian di atas 31 meter dapat menjamin kestabilan dari konstruksi perancah, maka bagian paling bawah dipasang pipa ganda dengan jarak 20 cm ini ya, 20 cm. Nah, di sini adalah contohnya. Kemudian beban-beban maksimum yang diizinkan untuk jenis perancah. Nah, di sini ada perancah kayu bulat dan bambu, kemudian ada perancah dengan lantai kerja menggunakan plat atau latch single standards. Nah, ini bisa dibaca berapa beban maksimumnya, dan perancah siku dengan penunjang. Jadi ini tiap-tiap perancah dengan material-material pendukungnya memiliki maksimum beban yang bisa diterima. Kemudian perancah beroda maksimumnya 250 kg dengan ketinggian perancah 7 meter. Kemudian ada perancah gantung dengan beban peralatan yang di bawah 200 kg dengan ketinggian sesuai dengan kondisi pekerjaan. Perancah kuda-kuda dengan maksimum 300 kg. Ini sebetulnya ada nilainya ini ya. Kita lanjut. Kemudian ada perancah tupang sudut. Kemudian ada perancah persegi dan perancah mekanik. Nah, kemudian kita lihat tinjauan kekuatan perancah konstruksi perancah. Nah, di sini teman-teman juga harus memperhatikan saat kita mendesain lantai kerja, kekuatan dari konstruksi perancah sangat penting dalam menilai kemampuan daya dukung beban yang diterima oleh perancah itu sendiri. Kemampuan daya dukung beban itu dipengaruhi oleh bentuk penampang daripada lantai kerja yang digunakan pada perancah yang dipakai. Bentuk dari penampang lantai kerja di sini tentunya memiliki koefisien penampang yang biasanya disingkat dengan Z. Nah, koefisien penampang ini memiliki rumus yang berbeda-beda. Untuk penampang berbentuk persegi atau bahannya dari papan, Z-nya adalah 1/6 B kalikan H kuadrat. Kemudian untuk kayu bulat, Z-nya adalah Pi per 32 kalikan D pangkat 3 atau sama dengan 0,1 dikalikan D pangkat 3. Nah, tentunya dari hitungan tegangan yang terjadi tersebut harus kurang daripada tegangan izin. Nah, tegangan izin tersebut apabila tegangan yang kita hitung kurang dari tegangan izin maka dikatakan aman. Tapi sebaliknya kalau tegangan yang kita hitung tadi melebihi daripada tegangan izin,
tegangan izin kayu, maka dikatakan tidak aman. Dari mana tegangan izin kayu ini kita dapat? Nah, mari kita lihat. Sebetulnya tegangan izin kayu itu bisa kita dapatkan dari di sini dari Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia. Nah, dalam PKKI ini saya ambilkan dari contohnya modul mercubuana ya, struktur kayu. Nah, ada klasifikasi dan tegangan izin kayu. Di sini bisa dilihat. Bisa dilihat kayu di sini memiliki beberapa karakteristik. Kayu di sini memiliki beberapa karakteristik, yaitu tingkat keawetan, tingkat kekuatannya. Nah, tingkat keawetan dan tingkat kekuatan di sini dapat menentukan tingkat pemakaian kayu agar kayu dapat dimanfaatkan dengan efisien. Nah, saya lanjutkan di sini. Jadi di sini kita bisa lihat kelas awet kayu, ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kemudian kelas 5. Nah, di sini bisa diketahui kelas 1 yaitu selalu berhubungan dengan tanah lembab. Jadi kayu-kayu yang berhubungan dengan tanah lembab memiliki ketahanan dalam waktu temponya 8 tahun. Nah, kemudian ada kelas 2 5 tahun, kelas 3 3 tahun, kemudian kelas 4 sangat pendek dan kelas 5 di sini sangat pendek. Jadi lebih pendek daripada kelas 4. Kemudian kayu tidak terlindung terhadap angin dan iklim, tetapi dilindungi terhadap air. Artinya di sini kayunya berada di luar, tidak terlindungi. Kayu tidak terlindung terhadap angin dan iklim, tetapi dilindungi terhadap air. Jadi tapi di bawahnya di sini tercover atau tertutup daripada air. Jadi tidak langsung bersentuhan dengan air. Ini bisa bertahan sampai 20 tahun untuk kelas 1, kelas 2 15 tahun, kelas 3 10 tahun, dan seterusnya. Semakin ke kanan, maka dia semakin berkurang kekuatannya. Kemudian kayu ditempatkan di tempat terlindung. Nah, bila kayu tersebut ditempatkan di tempat terlindung, nah untuk kelas 1 ini lifetime-nya tidak terbatas. Kelas 2 tidak terbatas. Nah, ini sangat lama, kemudian ini lebih pendek waktunya, dan ini cukup pendek ya di situ ya. Dan seterusnya bisa dilihat kayu ditempatkan di tempat pelindung tapi dirawat, cat dan sebagainya. Kayu termakan, terserap air dan sebagainya. Ini bisa dilihat. Nah, kemudian kita lanjut tingkat kekuatannya ya. Tingkat kekuatan kayu dasarkan pada uji pembebanan. Nah, di sini ada uji lentur dan uji desak. Nah, uji lentur yaitu tentunya kayu tersebut ditaruh secara horizontal, kemudian diberikan beban vertikal di tengahnya, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan dengan nah ini tabel tingkat kekuatan kayu bangunan. Nah, ini kayu-kayu tersebut tentunya memiliki kuat lentur mutlak dan kuat mutlak. Nah, lentur dan ini tekan. Jadi di sini adalah tegangan-tegangannya untuk kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 dan kelas 5. Jadi ini bisa dilihat semakin ke bawah di sini kekuatannya menjadi semakin berkurang. Untuk tekan pun juga kekuatannya bisa dilihat 650 kg per cm persegi, semakin ke bawah semakin berkurang kekuatannya. Kemudian kita lanjut, kemudian tingkat pemakaian. Tingkat pemakaian di sini menunjukkan tingkat kemampuan kayu yaitu keawetan dan kekuatan yang akan dipakai pada suatu struktur bangunan. Nah, ini bisa dilihat dari tabel di sini, yaitu apa saja sih tingkat pemakaiannya. Nah, tingkat pemakaian untuk kelas 1 dan kelas 2 dipakai pada struktur berat yang tidak terlindung dan dengan kelembapan udara tinggi. Nah, di sini contohnya kayu kelas 1 yaitu kayu jati, kayu belian, kemudian bangkirai, kemudian resak dan lain-lain. Kemudian untuk kelas 3 struktur berat yang terlindung. Nah, maaf, untuk kelas 2 ini kayu rasmala, kayu merawan dan lain-lain. Kemudian untuk yang kelas 3 jenisnya yaitu kayu kamper, keruing, puspa dan lain-lain. Kemudian yang untuk kelas
4, kayu meranti, kayu suren, dan lain-lain. Nah, di sini bisa dilihat untuk pekerjaan sementara atau kayu-kayu yang di sini bisa menggunakan jenis 4 atau 5. Kita lanjut. Nah, kemudian di sini teman-teman jadi sudah tahu tegangan yang digunakan. Nah, tegangan yang digunakan dalam perhitungan perancah ini cukup kita menggunakan salah satu tegangannya, yaitu tegangan izin lentur dengan simbolnya adalah tegangan lentur seperti ini. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, berapa tegangan lentur? Nah, tegangan lentur untuk tegangan izin kayu ini bisa dilihat kelas kuat 1, yaitu dengan tegangan lentur 150 kg per cm persegi. Untuk kelas 2 memiliki tegangan lentur 100 kg per cm persegi, dan untuk kelas 3 memiliki tegangan lentur 75 kg per cm persegi, dan seterusnya. Kemudian kayu jati khusus di sini memiliki tegangan lentur 130 kg per cm persegi. Oke, kita lanjut dengan contoh yang saya berikan di sini. Nah, ini contohnya yaitu perancah yang ada di kampus PPNS. Jadi perancah yang ada di kampus PPNS ini saya fotokan. Ini ada fotonya di Selasar ketika kita melewati atau kita sedang menuju ke masjid, dari direktorat menuju ke masjid kita pasti akan melewati Selasar ini. Dan di situ diletakkan semacam perancah dengan kayu-kayu seperti ini. Nah, kayu-kayu seperti ini. Nah, ternyata hitungan di dalam perancah ini cukup sederhana. Dalam hitungan menggunakan perancah ini, tentunya kita hanya menggunakan mekanika teknik sederhana. Nah, baik kita lihat contohnya. Contoh di sini adalah kayu ini berada di 2 tumpuan, biasanya tumpuan sendi roll seperti itu. Nah, dari sini kita berdiri pekerja di atas atau di tengah-tengahnya sehingga menjadi beban. Nah, ketika pekerja berdiri di tengah-tengah menjadi beban terpusat pada bentang, misalkan di sini 2 meter, maka perhitungan mekanikanya cukup sederhana. Nah, seperti ini. Ini saya besarkan dulu. Nah, perhitungannya seperti ini. Jadi ketika ada salah satu pekerja berdiri di sini dengan beban 100 kg, maka ketika di tengah ini, maka kita bisa melihat, maka di sebelah kiri adalah 100 cm, 100 cm. Maka kita harus mengetahui yaitu reaksi yang terjadi di sini. Berapa reaksi yang terjadi di situ? Reaksi yang terjadi di situ adalah kita simpulkan dengan RA dan RB. Nah, kemudian bebannya sendiri berupa beban hidup orang tersebut 100 kg. P ditulis di sini 100 kg. Kemudian panjang papan L 200 cm atau 2 meter. Kemudian beban merata V 50 kg per meter, atau bisa dikatakan di sini beban sepanjang daripada tumpuan tersebut. Misalkan bahan merata tersebut membawa material-material apa saja di situ, ya apa saja yang dibawa di situ secara merata, dianggap ada beban meratanya di situ. Nah, kemudian kita mendesain bahwa tebal kayunya berbentuk papan ya dengan tebal 3 cm. Kemudian tegangan lentur izin. Nah, tegangan lentur izin tadi berdasarkan tadi, misalkan di situ kita lihat tegangan lentur izin adalah kayu jenis 2. Apa kayu jenis 2? Tadi sudah kita lihat, kayu jenis 2, kelas 2 ini adalah misalkan disebut memiliki tegangan izin yaitu 100 kg per cm persegi. Maka kita lihat di sini. Jadi ini harus diketahui tegangan izin daripada kayu tersebut. Jadi kita harus mengetahui kayu kita jenis kayu apa. Kalau kita sudah mengetahui jenis kayu apa tersebut, kemudian kita harus tahu tegangan lentur izinnya. Di mana didapatkan tegangan lentur itu? Nah, bisa dilihat di PKKI tersebut tadi, Peraturan Konstruksi Kayu. Kemudian ditanyakan reaksi titik A, kemudian reaksi titik B, kemudian momen lentur maksimum. Jadi di sini pasti ada momen yang terbesar di titik tengah ya, di tengah di sini. Kemudian gambar bidang momennya, terus termasuk kuat atau aman.
modelannya seperti mekanika sederhana dengan perhitungan seperti ini. Kita dapatkan RA sama dengan P. Nah, ini P-nya adalah 100 ditambah dengan QL. QL ini adalah merata, karena beban merata dengan satuan 0,5 kg per cm ini harus dirubah atau harus dijadikan beban terpusat, baru bisa kita bagi atau jumlahkan, lalu kita bagi menjadi 2. Jadi ini perubahannya dari 100 beban terpusat, kemudian ditambah dengan beban merata, beban meratanya kan 0,5 kg per cm, kemudian dikalikan dengan panjang ini. Jadi beban merata ini harus dikalikan sepanjang mana beban merata tersebut. Kalau diketahuinya adalah sepanjang daripada bentang A menuju ke bentang B, maka dikalikan dengan panjangnya, berarti kalikan 200. Baru kemudian dibagi 2, karena semua beban berada di tengah, maka beban reaksi tersebut berada di sebelah kiri, reaksi A, kemudian reaksi vertikalnya B juga berada di sebelah kanan. Jadi tinggal dibagi 2. Ini kalau berada di tengah. Tetapi hal yang berbeda ketika ini bergeser ke kiri sepanjang 0, atau 10 cm, itu tidak bisa dilakukan seperti itu, harus dihitung pakai mekanika statis tertentu, sehingga di sini berapa dan di sini berapa. Jadi tidak selalu semuanya harus dibagi 2 seperti ini. Kebetulan pada saat di tengah, dan biasanya pada saat di tengah ini adalah bebannya paling maksimum daripada kalau kita geser ke kiri, ke kiri maupun ke kanan. Oke, kemudian kita dapatkan RA sama dengan 100 kg. RB juga sama, nilai tersebut bagi 2. Jadi kalau ini ketemunya adalah 100 kg, maka di sini juga 100 kg karena berada di tengah. Oke. Kemudian berapakah momen di tengah? Nah, momen di tengah ini penjelasannya adalah ketika momen yang dihasilkan oleh beban terpusat saja. Ingat, beban terpusat saja, maka kita dapatkan dengan perhitungan 1/4 P kalikan L. Jadi 1/4 P kalikan L. P-nya adalah 100, dikalikan L-nya adalah bentangnya di sini 200, kemudian dibagi dengan 4. Ini akibat beban terpusat. Sedangkan yang di sini adalah 1/8 QL kuadrat adalah momen maksimum yang dihasilkan oleh beban merata. Nah, tinggal masukkan G-nya adalah 0,5, dikalikan L-nya adalah 200 tapi dikuadratkan, kemudian baru dibagi 8. Nah, ketika didapatkan penjumlahan ini, maka didapatkan 750 kg per cm. Ini keliru ini satuannya. Momen adalah kilogram sentimeter, bukan per ya. Jadi, maaf, ini kilogram sentimeter. Itu yang benar ya. Kemudian setelah kita dapatkan momen maksimum ini baru kita menuju ke Z. Nah, tapi di sini teman-teman jangan khawatir, ada suatu software juga yang untuk mempermudah kalian. Nah, software ini bisa kita gunakan MDS Solid. Nah, ini ya. Ini saya hapus dulu ya, Nah, ini ya pakai MDS Solid. Nah, MDS Solid ini bisa kalian install. Nah, kemudian kita ambil di sini. Oke. Kemudian kita lihat batang yang ada di sini, karena ini tumpuannya sederhana, maka kita bisa ambil di sini nih dengan 2 tumpuan. Kemudian kita lihat berapa total beam length-nya atau panjang baloknya. Kita kasih 2 meter. Kemudian ditanya location of left support-nya di mana. Jadi untuk tumpuan yang kiri berada di titik berapa? Nah, kalau di sini kan titik ini 0 kan ya. Kemudian ujung dengan ujung ya. Yang kanan juga kita taruh angka 2. Jadi ini kalau kita punya total beam length 2, tapi kita di sini
kasih 3, tidak bisa seperti itu. Oke, kemudian kita enter ya. Jadi setelah kita pilih, kemudian kita enter. Nah, ketika kita sudah enter, maka kita masukkan angka-angkanya di situ. Nah, berapa? Nah, misalkan di sini kita kasih beban terpusat. Nah, beban terpusatnya misalkan kita tanya di sini, ditanya beban terpusat pada lokasi 2 meter berarti tinggal 1 meter di tengahnya. Kemudian berapa besarnya? Besarnya misalkan kita buat besarnya adalah misalkan kita satu kilo, misalkan gini teman-teman, kita 100, misalkan kita kasih konversi misalkan 100 kilogram. Nah, 100. Nah, atau kita lihat seperti ini 0,98 kilonewton. Nah, kita tulis di sini 0,98, 0,98 kilonewton. Kita tulis di sini. Oke. Kemudian kita enter. Nah, kita dapatkan beban terpusat sebesar 100 kg atau 0,98 kilonewton. Kemudian kita diberikan lagi berapa beban meratanya. Nah, beban meratanya kita hanya ini dari startnya mulai berapa? 0 menuju ke berapa? 2 kan, 2 meter tadi. Oke. Kemudian ditanya berapa beban meratanya tersebut. Kalau tadi kan kita lihat di sini soalnya adalah berapa di sini? Soalnya adalah 50 kg per sentimeter. Nah, 50 kg per sentimeter. Kita tulis saja di sini 50 kg per sentimeter. Misalkan kita tulis di sini 50 kg. Nah, ini 50 kg. Berapa kilonewton? Nah, ternyata 0,49 kilonewton. 0,49 kilonewton. Kemudian ditanya sentimeternya. Kita lihat di sini. Oke, soalnya dalam apa? Soalnya ada di sini ya. Ini keterbatasan adanya kilonewton meter. Oke, kilonewton meter. Berarti kilonewton meter tinggal tulis 0,49 kilonewton meter. Oke. Kemudian kita enter ya, di sini kita enter. Oke, nah kita lihat dulu soalnya 0,5 kilogram. Oke. Maaf ini ya, 50 kilogram kita ganti dalam 50 kilogram 0,49. Oke, benar. Kita tulis di sini 0,49 kilonewton per meter. Kemudian kita enter di sini. Nah, jadilah di sini teman-teman dengan beban terpusat dan beban merata. Beban terpusatnya, kemudian ini beban merata. Kita bisa mengecek bebannya di sini. Bebannya 0,98 sudah benar, kemudian beban meratanya 0,49 kilonewton per meter. Nah, kita ditanya berapa reaksinya di sini. Nah, reaksinya di sini bisa dilihat. Reaksinya di titik ini berapa? Nah, kita lihat di sini. Oke, reaksinya di AY, berarti menuju ke atas nih. Kalau ada reaksi aksi ke bawah, maka reaksinya ke atas adalah 0,98 kilonewton. Kemudian di B pun juga 0,98 kilonewton. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah ditanya berapakah momennya. Nah, kalau ini kan dihitung secara manual. Secara manual ketemunya misalkan di situ adalah 750 kg per sentimeter, kilogram sentimeter ya, kilogram sentimeter. Atau kita bisa lihat di sini juga, maka kita bisa mendapatkan di sini 0,735. 735 apa? Satuannya adalah kilonewton meter. Oke. Nah, ini adalah momen maksimumnya. Kemudian kita lanjut di sini. Jadi bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan ya. Nah, kemudian di sini tinggal masukkan ke sini berapa. Jadi dibutuhkan berapa supaya apa namanya? Supaya sesuai ya, misalkan seperti itu, supaya sesuai. Nah, kita cari Z-nya. Z-nya seperti yang kita sampaikan tadi, Z-nya kalau penampangnya persegi, maka kita tinggal mengalihkan Z sama dengan 1/6 B kalikan H kuadrat. B-nya kan kita suruh coba-coba. Nah, setelah coba-coba, berapakah lebar papan yang
cukup maksimal, atau berapa lapis papan yang digunakan seperti itu. Nah, kemudian kita tinggal melanjutkan di sini. Nah, ini dia bisa menggunakan B sama dengan, jadi apabila jumlah papan diperbanyak menjadi 5 lembar maka akan menjadi, nah ini nih ya, dilakukan perasumsian ya, dilakukan perasumsian dengan menjadikan 5 lembar, B kalikan H kuadrat per 6, berarti 100 kalikan H itu ketebalannya adalah 3. Nah, B-nya ini adalah 100, jadi dia menggunakan B-nya itu 100 dibagi 6, jadi 150 cm pangkat 3 nih, 150 cm pangkat 3. Kemudian tegangan yang dibutuhkan, maaf ini dulu ya, ini dulu tegangan yang Z-nya berapa, B kuadrat. Nah, ini digunakan B-nya adalah 20, maaf tadi B-nya digunakan 20 dikalikan dengan 3 dikuadratkan dibagi 6 ketemu 30 cm pangkat 3. Nah, kemudian kita tinggal menghitung tegangan yang dibutuhkan. Tegangan sama dengan M maksimum per Z. Jadi M maksimum tadi bisa didapatkan dengan cara manual atau dengan cara menggunakan software. Software ini bantuan saja. Ini maksimumnya di sini berapa nilainya. Nah, kemudian dibagi dengan Z-nya. Z-nya tadi yang dihitung. Nah, ketemu 250 kg per cm. Tinggal dibandingkan 250 dengan tegangan ijen lentur daripada kayu kelas 2 tadi. Kayu kelas 2 adalah 100. Maka apabila di sini posisinya adalah tegangan lebih besar daripada tegangan ijen, maka dikatakan tidak aman. Nah, ketika tidak aman dilakukan trial and error. Trial and error ini ternyata dia menggunakan 5 lembar. 5 lembar berarti 5 kali 20, berarti di sini adalah 100 dikalikan dengan hanya tetap tadi 3 kuadrat dibagi 6, maka didapatkan 150 cm pangkat 3. Kemudian M, momen tadi kilogram per cm, kemudian dibagi cm per 3, maka didapatkan kilogram per cm persegi. Nah, kita dapatkan tegangannya adalah 750 per 150 menjadi 50 kg per cm persegi, maka didapatkan 50 kurang dari tegangan ijen, maka di sini dikatakan aman. Jadi, dalam pelaksanaannya di sini, maka akan didapatkan 5 buah tumpukan kayu atau papan dengan dimensi lebarnya adalah 20, kemudian tebalnya adalah 3 cm sebanyak 5 papan ketika dinaiki beban sebesar 100 kg dan beban merata 0,5 kg cm. Jadi orangnya aman ketika jumlahnya itu dikalikan dengan 5 buah. Seperti itu. Baik, terima kasih itu penjelasannya untuk perhitungan sederhana mekanika statis tertentu pada perancah. Oke, tapi bagaimana bila tegangannya tidak di tengah? Nah, dengan software ini bisa kita modelkan dengan tegangan-tegangan yang lain. Jadi, kita tidak usah bingung. Oke, baik, itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.